Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya dan Mas Arya. Gimana kabarnya Mas Arya? Ya, alhamdulillah sehat masih dulu. Kuliah aman kuliah? Sedikit ya trigger kan. Maksudnya banyak pergolakan tugas-tugas numpuk kan, jadi agak sedikit pikiran gitu. Ya, Tapi aman sih, sebenarnya aman. itu suatu hal yang biasa ya buat mahasiswa, insya Allah. Pak Yul gimana? Kabar? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Di kuliah aman gitu. Kuliah insya Allah aman. Tapi kesan ya, maksudnya punya kesan tersendiri nggak kan? Ngajar begitu pun di sambung kuliah gitu. Ada kesan tersendiri atau lebih rehat? Lebih terlihat sih, lebih terlihat. Belum kesibukan di pondok, Ya. belum kesibukan kuliah. Nah, apalagi kalau datangnya bersamaan, nah itu yang kadang-kadang harus muter otak. Oh, berarti harus ada ini dulu gitu. Iya, harus ada yang Kalahin. Iya. Nah, sekarang ini kita mau bahas apa ya? Nah, jadi berhubung sebelumnya mohon maaf Pak Abdul Latif ya, karena berhubung kita temanya sama membahas tentang kontemplasi dan diri gua kita, jadi ini video kita buat satu tag, tidak ada host dan narasumber, kita berdua menjadi host dan narasumber aja. Jadi kita nanti akan membuat suatu dialek obrolan mungkin dengan saudara Mas Gijul membicarakan mengenai tentang kontemplasi dan diri gua kita. Sebenarnya dari perjalanan dari kisah Nabi itu ketika Nabi di Gua Hira itu kira-kira ada suatu pertanyaan yang mengganjal nggak kira-kira ada di mana gitu? Pertanyaannya mengganjal ya. Mungkin kalau secara kita ya yang mahasiswa ini, Ya. yang katanya berpikir logis, Nah, sering muncul dari pikiran mahasiswa itu, kenapa kontemplasinya di Gua Hira? Seperti itu. Kenapa? Kan di Mekah kan ada beberapa gua atau ada beberapa gunung misalnya. Kenapa harus di Gua Hira? Nah, kalau dari saya pribadi itu karena menarik ini sebenarnya kalau misalkan membahas sejarah ya tidak luput kita membahas dari akarnya gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat dari silsilah terlebih dahulu misalkan kayak Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, Hashim ini adalah seorang yang menikahi seorang perempuan di kota Madinah, kemudian punya anak namanya Abdul Muttalib. Nah, sebelumnya Abdul Muttalib ini punya nama namanya Subi'ah. Nah, kemudian dia karena ditinggal Hashim meninggal sehingga Abdul Muttalib jadi si budak. Kemudian dia pindah ke Mekah dan menjadi budak Muttalib. Jadi kan bahasa budak itu kan Abdul, jadi Abdul Muttalib. Nah, biasanya Abdul Muttalib itu setiap Ramadan mengikuti tren yang waktu itu ada di masyarakat Mekah. Bagaimana masyarakat ini setiap bulan Ramadan ini selalu singgah ke tempat gua-gua tertinggi, terutama seorang penyair gitu. Biasanya seorang penyair seperti itu. Nah, karena ini sudah dilakukan oleh Abdul Muttalib terlebih dahulu di tempatnya itu dari Gua Hira, yang dimana Abdul Muttalib kan adalah seorang penjaga kota Mekah. Ya bisa disimpulkan juga berarti Abdul Muttalib ini senang ketika dia melihat Mekah. Nah, diposisikan juga ketika kita duduk di Gua Hira itu, otomatis kita bisa melihat Ka'bah gitu. Nah, jadi kan kayak Abdul Muttalib kan menjaga Ka'bah tadi, jadi senang gitu lihat Ka'bah, mungkin gitu. Jadi diteruskan. Nah, gitu. Berarti cukup logis ya. Berarti kontemplasinya Nabi Muhammad di Gua Hira itu bukan suatu hal yang sifatnya kebetulan. Nah, tapi itu sudah menjadi tren zaman. Iya, tren di bangsa Arab sendiri abad ke-6 di Masehi. Nah, sebenarnya hal yang menarik begini Mas, saya ada pertanyaan sedikit. Kemarin saya sempat baca buku Nur Fauzi mengenai penurunan wahyu waktu sekitar itu. Jadi mereka memakai pendekatan psikologis.
Nah, jadi mereka tuh mengatakan bahwasanya ketika Nabi mendapatkan wahyu kan itu gemetar, ketakutan gitu. Kemudian seakan-akan melihat Jibril. Nah, kalau misalkan pendekatannya psikologis ini agak aneh menurut sini. Masa Nabi Muhammad dikatakan skizofren? Jadi seakan-akan membayangkan dalam ketakutan. Katakanlah kita di tengah hutan, kemudian melihat plastik hitam, kita anggap itu gundurwo. Ya, itu namanya skizofren gitu. Jadi ketakutan di sini. Dan menurut Mas Idul gimana? Apakah Nabi Muhammad benar-benar melihat sosok Jibril atau Jibril ini sebenarnya menjelma di berbagai riwayat itu sebagai manusia atau bagaimana kira-kira? Ya, tentu ya kita sebagai saya terutama ya, ini berdasarkan perspektif saya. Tentu Nabi Muhammad tidak skijok tadi ya, tidak skijok. Dari beberapa sumber yang sudah saya baca itu memang ada riwayat yang mengatakan bahwa kan itu wahyu diturunkan dalam beberapa cara, ada yang mencet, ada yang seperti kayak bisikan seperti itu. Nah, lalu bagaimana, apakah Nabi Muhammad benar-benar melihat si Jibril atau tidak? Kalau berdasarkan riwayat yang sudah saya dapatkan, ada kalanya Nabi Jibril itu menyerupai manusia. Jadi dia dalam bentuk manusia. Kalau Mas Arya pernah baca kan hadis Arba'in itu hadis kedua, datang seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam, yang kulitnya sangat putih tampan, tidak ada tanda bahwa dia telah melakukan safar seperti itu. Itu. Yang kedua, ada riwayat juga yang mengatakan bahwa Nabi Jibril itu langsung menampakkan wujudnya seperti itu. Kalau nggak salah kemarin Pak Latif itu pernah mengatakan, kalau saya nggak salah dengar, bahwa turunnya wahyu yang kedua yaitu surat Al-Mudaththir dari ayat 1 sampai 5 itu dengan Nabi Jibril, malaikat Jibril dengan apa? Dengan wujudnya yang asli. Seperti itu. Jadi waktu itu perintah dakwah ya? Ya. Yang mudah sih Ya. dakwah ya orang Ya. Muslim. Iya, gitu sih. Jadi saya juga sependapat sih, mana mungkin Nabi ini mengidap skizofren. Iya. Ada Mungkin. kan Nabi udah kayak ditakdirkan sebagai utusan Tuhan. Dimana kalau kita tarik sejarahnya juga Nabi sudah dibersihkan hatinya dan segala macam sebelum menerima wahyu gitu. Katakanlah Nabi ini menerima wahyu kan pada usia kematangan. Nah, seharusnya hanya kaget saja gitu kan, suatu hal yang tidak terduga-duga gitu. Tiba-tiba datang. Kayak kita, suatu hal yang belum pernah kita tahu, tiba-tiba kita tahu, ada rasa takjub, ada juga rasa takut, pasti akan gitu. Nah, ini juga yang membuat saya heran, dan kadang-kadang saya juga sering berpikir, dulu sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad diutus jadi masyarakat Arab punya kebiasaan ya, terutama yang punya gitu, pergi ke gunung dan menyendiri. Nah, katanya kontemplasinya sama, pergi ke gunung dan menyendiri. Nah, katanya kontemplasi ini sebagai bentuk persiapan untuk nantinya Nabi Muhammad diberikan amanah yang jauh lebih besar. Nah, kenapa kok disamakan seperti itu dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah? Hikmahnya dari kontemplasi ini apa? kalau misalkan saya mengambil pemikiran Nasir Abu Hamid ya, dia menyatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah produk kebudayaan dan memproduksi kebudayaan. Maksud dari produk kebudayaan ini, Al-Quran diturunkan sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad ya kan, dalam bentuk budaya agar apa?
agar ini bisa diterima, lebih mudah diterima oleh bangsa-bangsa Arab. Karena waktu itu katakanlah bangsa Arab ini mereka sangat senang sekali dengan seorang penyair. Mereka sangat suka. Maka seorang penyair ini katakanlah di bangsa Arab itu mempunyai otoritas yang tinggi. Karena seorang penyair gitu. Dia mau, ya kan banyak juga syair-syair yang dipakai oleh bangsa Arab. Jadi suatu hal yang dihormati. Nah, katakanlah kan bangsa Arab kan terkenal dengan ummi. Iya. Ya kan, banyak dari mereka yang tidak bisa menulis dan membaca. Makanya seorang yang tiba-tiba bisa menyair kemudian bisa menulis dan membaca, maka mereka kayak punya otoritas lebih tinggi gitu. Nah jadi, dari situ awal mula Islam atau Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui yaitu tadi bentuk syair yang disampaikan oleh Nabi, sehingga dapat diterima oleh bangsa Arab. Nah, gitu. Jadi terlepas nanti banyak yang tidak setuju di awal-awal kan, yang menganggap Nabi ini dukun, Nabi ini seorang penyair gitu, sama seperti hal yang lainnya gitu. Tapi sebenarnya yang ingin ditunjukkan dari peristiwa tersebut, Islam hadir melewati maksudnya mendatangkan suatu kebudayaan yang baru tanpa meninggalkan peradaban yang lama gitu. Jadi budaya nyair ini gak dihilangkan, masih ada, cuman ada budaya yang lebih baik, sehingga syair-syair ini bisa menimbulkan pesan-pesan kayak jangan, ayo Tuhan bersembah gitu, untuk menghilangkan keganjalan-keganjalan atau kebodohan-kebodohan yang ada di bangsa Arab. Berarti syair, katakanlah syair mereka yang zaman jahiliyah dulu itu lebih banyak nggak baiknya gitu. Nah, iya bisa dikatakan seperti itu. Dan itu sudah dijadikan sebagai budaya. Nah, di antara konsepnya Tuhan itu supaya memajukan peradaban waktu itu, diletakkanlah Al-Quran yang baik dalam bentuk syair, seperti itu. Ya, gitu. Kalau misalkan kita berangkat dari kerangka pilihan yang sahabat, ya pasti hikmahnya juga, karena ya kalau misalkan kita lihat sejarah di Indonesia, Islam bisa diterima kan lewat budaya, lebih mudah katakanlah gitu. Mungkin karena di sana dulu budaya syair, makanya Islam di situ hadir tuh lewat budaya itu, jadi supaya bisa diterima. Berkaitan dengan budaya tadi, ya, dengan konsep yang tadi. Jadi nanti nggak apa-apa kalau mau dikat bawah. Jadi saya agak disi, kan kita ini Gen Z ya. Seringkali Gen Z itu dikatakan generasi lemah, generasi stroberi, dan generasi yang intinya nggak bagus seperti generasi milenial atau sebelumnya yang katanya generasi pejuang. Kita hanya mendapatkan suatu hasil dari perjuangan mereka, sehingga kita dikatakan lemah. Nah, kira-kira bisa nggak sih kita memperbaiki Gen Z kira-kira ya? Dengan apa kira-kira? Ya, sebenarnya gini. Sebenarnya suatu hal yang sering malas kita bahas itu adalah bagaimana mengenai tentang potensial growth, itu pengembangan diri sendiri. Nah, kadang kita lupa di situ. Jadi seakan-akan ya udah kita hanya menikmati hal-hal yang sudah jadi. Kita nggak mau menjadi seorang inovator. Maksudnya pembaru lah. Katakanlah membuat suatu penemuan ataupun pembaru dari segala yang sudah ada. Nah, kita terkadang itu hanya menikmati hasil yang sudah ada. Karena begini, suatu hal itu terjadi ketika kita berada di masa pandemi di mana kita menghabiskan waktu di rumah, akhirnya timbul rasa ketergantungan terhadap teknologi ataupun apapun. Jadi seakan-akan kita dengan teknologi sudah bisa dengan segalanya. Katakanlah dalam suatu belajar, ya sudah kita searching saja gitu. Kemudian kita menjadikan ini, kita akhirnya mengklaim secara mentah, ya kan? Akhirnya mereka enggan untuk berdiskusi ataupun belajar lagi dengan guru yang lebih
hebat ataupun yang lebih berpengalaman. Mereka enggak, karena mereka berpikir bahwasanya ini teknologi udah mencakup di semua ini. Mungkin awal dari permasalahannya gitu. Nah, untuk memperbaiki hal itu, maka kita harus bisa katanya membuat apa ya, menjadikan yaitu tadi, kalau berkaitan dengan kontemplasi bagaimana Islam datang ya kan, hadir tanpa meninggalkan budaya lama. Nah, teknologi ini hadir nih, ya kita pakai teknologi tapi tanpa meninggalkan budaya yang sudah ada, budaya-budaya kita yang telah kemarin seperti ngaji bersama guru. Hari ini itu sekarang udah menipis, udah menghilang. Nah, belajar menggunakan buku-buku ya kan, mereka berpendapat udah ada di Google ini buku digital segala macam. Kita meninggalkan budaya yang sudah. Nah, ini sebenarnya kesalahan yang membuat kita jadi generasi yang pelin-pelan sehingga tidak makan gitu menurut saya. Menurut Pak Izal gimana? Kalau menurut saya untuk memperbaiki citra yang jelek sekarang ini, mungkin sama persis dengan yang tadi yang Mas Arya jelaskan dari proses kontemplasi. Yang citra kita sudah buruk sebagai Gen Z. Bagaimana cara kita memperbaikinya? Mungkin yang pertama, kita datangkan citra yang bagus dengan tanpa tadi meniadakan budaya yang sudah ada. Misal sekarang budayanya atau zamannya teknologi. Tentu dong, kita sekarang ini kebutuhannya semua dengan teknologi dan kita tidak bakal bisa meninggalkan teknologi itu. Nah, sekarang yang menjadi PR kita, bagaimana cara kita mengatur waktu menggunakan teknologi itu sesuai dengan peruntukannya, tentu peruntukan yang bermanfaat. Makanya akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, itu sudah lama dari teman-teman yang lain memunculkan satu konsep yang namanya kesalehan digital. Seperti itu. Jika misal kesalehan digital ini sudah menjadi mindset semua generasi Z, maka insya Allah kita akan menjadi generasi yang kita akan proporsional dalam menggunakan digital. Jadi ngajinya nggak menipis, ngajinya akan termaksimal, menggunakan digitalnya juga maksimal. Bahkan dengan kesalahan digital ini, kita bisa menggunakan digital sebagai basis atau alat untuk mensalehkan peradaban. Iya, sepakat saya. Karena kan kita ini adalah generasi yang digadang-gadang akan menjadi generasi Indonesia emas 2045 lah kan. Ya, tidak terlepas dari bagaimana semua itu dijalankan dan tidak terlepas dari ajaran Nabi, gitu kan, ajaran kitab, ajaran ulama-ulama para ambia terdahulu kan. Kan itu yang tidak boleh ditinggalkan. Walaupun kita ada generasi masa depan, tapi kita tidak boleh meninggalkan ajaran-ajaran ulama para ambia. Intinya dari kontemplasi sebenarnya itu ya. Kan? Mungkin segitu gitu. Oke. Gitu aja. Iya. Baik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Hai.